Kasus pembunuhan Subang masih menjadi misteri sudah memasuki bulan ketiga belum terungkap juga. Tetapi titik terang dari kasus mulai terbuka. Ada 5 saksi yang memiliki kesamaan tentang pembunuhan Subang. Saksi pertama yakni Jin penghuni rumah korban Tuti Amelia. Waktu itu tanggal 17 September tahun 2021, Jin tersebut berkomunikasi dengan saya dan mengatakan bahwa pembunuh Tuti dan Amelia adalah seorang pemuda ganteng dan seorang perempuan, yang pernah datang ke rumah itu pada waktu siang sebelum pembunuhan, dan malamnya datang lagi. Hasil percakapan ini pernah diupload di channel saya tanggal 17 September tahun 2021, dengan judul Pelaku Pembunuh Subang Muda dan Ganteng. Ini kata Jin penghuni rumah korban. Saksi kedua adalah Danu, keponakan dari korban. Danu pernah mengatakan bahwa melihat sosok pemuda dan seorang wanita di malam pembunuhan di TKP sekitar jam 3. Berarti perkataan Jin penghuni rumah korban itu benar. Terlepas sekarang Danu tidak mengakui perkataannya, saya yakin perkataan Danu di channelnya Ki Anom itu juga benar. Saksi ketiga adalah Ajat, bahwa dirinya melihat mobil Alphard sedang diparkirkan di pinggir jalan dan memasuki tanah kosong di samping rumah, sekitar jam 6 lebih. Saksi keempat dan kelima adalah Mang S dan supir angkot. Sekitar jam 6.30 melihat mobil Alphard mundur dari TKP dan hampir menabrak angkot yang ditumpanginya, sehingga angkot melakukan pengereman mendadak dan berhenti agak cukup lama sampai supir angkot itu memaki kepada supir Alphard, dengan mengatakan bisa nyupir tidak. Menurut perkiraan saya yang melihat mobil Alphard parkir, adalah Mang S dan supir angkot duluan. Sebab mereka berdua melihat mobilnya mau ketabrak oleh angkot yang mundur dari TKP. Sementara Ajat melihat mobil sudah di pinggir jalan dan masuk ke tanah kosong. Ajat menerangkan jam 6 lebih sementara Mang S mengatakan 6.30. Teman-teman mobil Alphard ini biasanya depannya ada di dalam garasi dan belakangnya menghadap ke jalan. Makanya si pembunuh ini memutarkan mobil dengan parkir ke jalan, agar belakang mobil ada di dalam garasi supaya mudah atau tidak terlihat orang ketika memasukkan mayat Tuti dan Amelia. Supir Alphard ini hanya menurunkan kacanya sedikit, hingga hanya bagian kepala dan sedikit kulit mukanya yang terlihat, berdasarkan Jin dan sumber yang terpercaya bahwa itu seorang pemuda yang berambut pirang dan berkulit putih. Berdasarkan keterangan Mang S, si supir Alphard ini seperti kurang bisa menyetir bahkan sempat dimaki supir angkot, kemungkinan parkir bisa memakan waktu 30 menit lebih, atau sampai jam 7 pagi. Menurut perkiraan si supir ini langsung memasukkan mayat ke dalam mobil dan berniat membawa mayat itu pergi, tetapi kehabisan waktu karena Yosep keburu datang ke TKP jam 7.15. Teman-teman, ketika Yosep datang ke TKP pasti suara motornya yang masuk halaman TKP diketahui si pembunuh. Maka diperkirakan pembunuh itu masuk ke dalam rumah sembunyi, dan berdasar berita di berbagai media Yosep pun masuk selama kurang lebih 10 menit setelah itu menemui Pak Ujang. Apa yang terjadi di dalam rumah? Itu yang harus dibahas tuntas. 1. Apakah Yosep tidak melihat si pembunuh sembunyi? 2. Apakah Yosep bertemu dengan pembunuh? Hanya 2 pertanyaan itu yang butuh jawaban jujur. Teman-teman menjawab pertanyaan itu, kami mencoba bertanya pada Jin kembali. Dan kata Jin di dalam rumah tersebut Yosep tidak bertemu dengan pelaku. Bahkan Jin tersebut menerangkan bahwa dalang pembunuhan itu adalah wanita yang badannya kecil orang Ciseti. Entahlah, teman-teman, kita tidak bisa percaya 100% pada Jin. Begitu pula pada manusia. Banyak yang tidak bisa dipercaya. Tukang bohong. Ini sebuah konten yang kurang ilmiah, jangan dipercaya banget.